Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 17 September 2025, yang mana malam ini adalah malam Kamis, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Ardul Ahlam sebagai syarah dari Lamiyah Syekhul Islam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang sifatul haud. Dan pembahasan kita malam ini terutama membahas tentang bagaimana keadaan orang-orang yang ditolak dari al-haud. Maka orang-orang yang ditolak dari al-haud, barakallahu fikum, beraneka ragam, yang semuanya mereka dinafikan untuk tidak boleh meminum dari haudin Nabi. Maka yang pertama mereka adalah orang-orang yang murtad. Jelas mereka bukan lagi umat Nabi Muhammad karena telah keluar dari Islam. Maka pendalilannya seperti datang di berbagai hadis. So this night we talking about akidah ahli sunnah wal jamaah, about haud, lake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Talking about who is the people Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam not agree with them and forbidden to drink and stay in the haud. Maka di antara mereka manusia yang bisa jadi diketahui oleh Nabi, mereka kaum muslimin, namun mereka ditolak. Tidak boleh meminum haud Nabi, tidak boleh singgah di haud Nabi. So, who is them? Siapa mereka itu? The first is ahlu riddah. So they al-murtadun. They turn back from the Islam to the kafir. So the dalil for this, yang pertama adalah ahlu riddah, maka mereka matrudun anil haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, mardudun anisyurbi. Maka jenis yang pertama mereka orang-orang yang murtad, yang tadinya beragama Islam di zaman Nabi, kemudian setelah itu mereka kembali kepada kekufuran. Ini yang hidup di zaman Nabi. Sehingga nanti ada ucapan Nabi mengatakan bahwa mereka, aku melihatnya dulu muslimin. Dan juga bisa jadi orang-orang murtad yang hidup di zaman kita dan yang akan datang. Maka mereka ditolak dan diusir dari telaga Nabi. Tidak boleh meminum. Pendalilannya seperti hadis-hadis yang sahih. Pertama datang dari Sahal ibnu Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi mengatakan, inni faratakum alal haud, man marra alayya syariba wa man syariban lam yadma abada, la yarudanna alayya aqwamun a'rafuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum. Maka di hadis Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, aku mengundang
seluruh umatku untuk masuk kepada telagaku. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma abadan. Maka yang datang ke telagaku aku persilahkan untuk minum, dan barang siapa yang minum tidak akan pernah kehausan selamanya. Kemudian aku melihat ada sekelompok manusia ditolak, diusir, tidak boleh minum, bahkan duduk di telaga pun tidak boleh. A'rifuhum faya'rifuni. Aku tahu mereka, menunjukkan mereka hidup di zaman Nabi dan Nabi melihat mereka para sahabat. Wa ya'rifuni, dan mereka mengetahui aku. Maka kaget Nabi, kenapa diusir? Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian mereka itu berlenggang kangkung dari aku. Maksudnya tidak boleh duduk di haud dan tidak boleh minum. Allah mengusir mereka. Maka ini riwayat Sahl ibn Sa'ad yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pendalilan yang kedua yang lebih panjang dari Abi Hurairah. Tadi dari Sahl ibn Sa'ad, sekarang dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. An Abi Hurairah qala baina ana qa'imun idan zamratun hatta ida araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma faqultu aina qala ilan nar wallahi qultu wa ma sya'nahum qala innahum irtaddu ba'dak ala adbarihim qahqara summa ida zamratun hatta ida araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma qultu aina qala ilan nar wallahi qultu ma sya'nuhum qala innahum irtadu ba'daka ala adbarihim qahqara fala arahu yakhlusu minhum illa mislu hamalin na'am. Maka maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW di hadis yang lebih jelas dan panjang ini, di saat kami dalam keadaan di telaga, Nabi memberikan minuman dan menyambut umat-umatnya. Ida zamratun, maka ada sekelompok zamrah itu segerombolan banyak. Hatta ida araftuhum, maka sampai aku mengenali mereka. Kemudian keluarlah di antara mereka di depan Nabi, dan mereka mengatakan halumma, makna halumma, let's go, ayo kita pergi, kepada teman-temannya karena diusir. Fakultu aina, let's go kemana? Qala ilan nar, ke api neraka. Maka di sini Nabi terheran-heran. Pertama dia umatnya, Nabi tahu dan mereka pun mengetahuinya. Terus halumma, let's go, keluar dari haud, tidak minum, tidak duduk, diusir. Maka halumma ila ain, kata Nabi, ila nar, kata mereka, kepada api neraka. Maka Nabi di sini dalam keadaan tidak paham apa yang terjadi. Dan itu memang bisa terjadi karena Nabi meninggal dan dia tidak mengetahui para sahabatnya di saat Nabi meninggal pada murtad. Dan itu terjadi di zaman khilafah Abi Bakar. Seperti hadis yang muttafaqun alaih, di mana Abu Bakar mengatakan, wallahi lau a'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqalan walam ya'tu ilayya laqataltuhum. Maka demi Allah, jika mereka dulu membayar zakat di zaman Nabi dengan iqal, maknanya anak-anak unta, membayar zakat dengan anak-anak unta yang berusia demikian dan demikian, dan sekarang dia menolak untuk tidak mau membayar zakat,
maka demi Allah aku memerangi mereka. Kemudian disebutkan fa inna zakah min arkanil Islam, bahwa zakat dari rukun Islam. Mereka berpuasa, mereka bersyahadat, mereka melaksanakan salat 5 waktu. Namun mereka tidak mau membayar zakat, maka kafir, diperangi. Dan pada saat itu berapa kelompok yang murtad? Maka ini poin pendalilannya. Apa dijawab? Innahum irtaddu ba'da ala adbarihim qahqara. Maka Nabi mengadu kepada Allah zahirnya, apa yang terjadi? Siapa mereka itu sampai mengatakan halumma, let's go. Kemana? Ke api neraka. Padahal aku mengetahui mereka dan mereka mengetahui aku. Jadi kesimpulannya mereka diusir dan tidak boleh minum dari telaga. Dan selain itu mereka masuk rombongan ke api neraka dari umat Nabi Muhammad. Maka di saat diberitahu innahum irtadu ba'daka, bahwa mereka telah murtad wahai Muhammad setelah kamu meninggal. Maka inilah manusia usianya tidak panjang, sehingga tidak mengetahui para sahabat yang dulu bersamanya muslim ternyata sudah kafir. Maka diusir dan dimasukkan kepada api neraka. Maka tidaklah kami melihat mereka kelompok yang besar bagaikan kelompok Qati', kelompok dari unta yang berada di padang pasir. Maka unta-unta yang berada di padang pasir, dan bukan unta saja, apa saja dari hewan-hewan, maka mereka bergerombol, mereka berkelompok. Maka itulah bagaikan kelompok-kelompok unta mereka itu. Banyak sekali. Kemudian mereka keluar dari haud, diusir dan menuju kepada api neraka. Ini dia di Sahih Al-Bukhari. Ini jenis pertama yang diusir dari haud. Siapa? Orang-orang murtad. Maksudnya mereka kafir sudah di api neraka. Dan yang kedua, maka sekarang yang kedua yang diusir dari haud, maka mereka ahlul bid'ah wad dhalal minal muslimin marduduna anisyurk. So the second, barakallahu fikum, is ahlul bid'ah from the muslimin mardudun anisyurk. So forbidden from drink in haud Nabi, in the leg of the Nabi. So this the second, they still Muslimin, but they Muslimin ahlul bid'ah. So all ahlul bid'ah is not good in dunya and the hereafter. In dunya ahlul bid'ah tersesat, maka ahlul bid'ah di dunia tersesat, tidak tahu mana jalan yang hak. Adapun ahlu sunnah dengan dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, adapun kelompok ahlu bid'ah mereka tersesat. Agama mereka tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, tapi mengikuti hawa nafsu mereka ataupun tokoh-tokoh mereka. Maka di dunia mereka tersesat. Lalu di hari akhirat, contohnya di arasatil kiamah, diusir dari haud Nabi. Padahal notabene muslim. Maka di sini menjadi pendalilan. Ada muslim yang diusir, tidak boleh minum. There are people, muslimin, forbidden from drink in the lake. The answer is yes. So who? They are ahlul bid'ah. Where is the dalil? The dalil hadis Sahal ibn Sa'ad muttafaqun alaih. Or the other hadith
from Nu'man ibn Abi Ayyash. From Abi Sa'id Al-Khudri. Innaka la tadri ma badalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan liman badala ba'di. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan bagaimana ada kaum muslimin yang diusir. Maka Nabi mengatakan innahu minni. Zahirnya Allah yang mengusir. Dikatakan innahu minni, maka mereka itu dari umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'dak. Kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang dilaksanakan oleh umatmu sampai kamu mengatakan innahu minni. Mereka itu dari umatku. Kenapa diusir? Tidak boleh minum. Fayuqal innaka la tadri ma amilu ba'dak. Maka di sini kasusnya berbeda. Kalau tadi mereka telah murtad keluar dari Islam, di sini mereka masih notabene muslim dalam koridor Islam. Innaka la tadri ma amilu ba'dak. Namun kamu Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat tentang bid'ah yang ada. Maka mereka tidak melaksanakan sunnahmu. Bahkan mereka memerangi sunnahmu. Adzan awal sunnah. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan yang lain, bahwa Nabi mempunyai dua muadzin, Ibnu Ummi Maktum di Fajr dan Bilal di adzan awal. Maka keduanya yu'adzin. Sekarang kelompok yang mengaku kaum muslimin melaksanakan bid'ah, tidak menghidupkan sunnah ini, sunnah adzan awal. Maka mereka para marbot di mana-mana yang kami dengar di sini di Blok B, maka mereka bangun dan menyetel Al-Quran. Sama, kita bangun jam 4 adzan awal, maka mereka setelah kita sedikit jam 4 lebih 5, namun mereka tidak adzan. Maka mana sunnah Nabi? Mengaku kita umat muslimin, kita umat Muhammad, namun mereka seperti dikatakan di sini, innaka la tadri ma amilu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui mereka kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan bukan dari sunnahmu lagi. Seperti contohnya tadi adzan awal diganti dengan Al-Quran. Dan yang kedua yang kita dapati di masjid-masjid awam di Sumatera, kalau di Jawa masih saya lihat banyak, menghilangkan sholat sunnah sebelum maghrib. Maka sering kami bergerilya mengisi di mana-mana dulu sebelum punya masjid. Bahkan di masjid yang sebelah sini, Nur Sa'adah. Maka setelah adzan maghrib kami mau sholat, langsung iqamatis sholat. Maka kadang-kadang kita tanyakan, mana pengurus? Kita kritis. Kenapa kami tidak boleh sholat 2 rakaat? Tadi mau sholat 2 rakaat langsung diputus. Dikatakan waktu maghrib itu pendek. Terus kalau pendek, ya kita cepat-cepat melaksanakan sholat maghrib. Jadi sunnah-sunnah ya dihilangkan. Nah inilah. Padahal telah jelas bahwa 2 rakaat sebelum maghrib dikumandangkan adzan, kemudian kita menjawab adzan, setelah adzan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ini adalah sunnah. Sunnah dari ucapan dan perbuatan. Dari qauli, ucapan, hadis Abdullah bin Zaid. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Kalimat liman syaa maknanya perintah ini sunnah. Karena datang dengan fi'lun amr, dan fi'lun amr di ilmu usul asalnya memberikan makna wajib. Sallu, perintah. Salatlah 2 rakaat. Namun di ujungnya dikatakan bagi yang mau.
menunjukkan ini sunnah. Maka itu hukumnya sunnah, bukan ditinggal dengan alasan yang aneh. Alasannya apa? Waktu maghrib itu pendek. Masya Allah, berapa pendeknya? 1 jam atau 45 menit. Maka nanti kita akan adzan Isya jam 7.20 sekarang ya. Maka misalnya sekarang masih ada waktu. Maka apalagi dalam waktu 40 menit terus meninggalkan sunnah sebelum maghrib karena waktunya terburu-buru. Paham? Oh, waktu maghrib itu pendek. Jadi 45 menit itu nggak boleh kita menghidupkan sunnah sampai sebegitunya. Tidak. Bisa kita melaksanakan sunnah kalau itu alasannya. Namun yang jelas wallahu a'lam, apa alasannya? Kita berikan hadis. Nah, ada hadisnya, mau dikemanain? Hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Sahih. Shalu raka'atain qabla al-maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Bagi yang mau. Ini hadis al-qauliyah. Wa hunaka hadis al-fi'liyah. Dikatakan oleh Anas, dulu di zaman Nabi, di saat selesai dikumandangkan adzan maghrib, fabtadarun nas ila sawari. Setelah dikumandangkan maghrib, semua para sahabat itu mencari dinding, mencari tiang-tiang untuk sutroh, kemudian sholat di belakangnya. Semua orang, kata Anas. Kemudian Anas mentaklif, bahkan jika ada orang yang di luar Madinah datang, banyak para tamu berkunjung kepada Nabi. Karena dia seorang Nabi, ingin melihat Nabi, ingin masuk Islam. Maka orang-orang yang asing selain dari penduduk Madinah, di saat masuk masjid, mereka akan menyangka inna salatal maghriba qad intaha. Dipikirnya salat maghrib itu telah selesai karena orang semua berdiri melaksanakan salat sunnah. Ini taklik dari Anas bagaimana para sahabat dulu melaksanakan sunnah ini. Maka lihat para sahabat dan Nabi mengatakan salat 2 rakaat sebelum maghrib dan para sahabat melaksanakannya. Dan orang yang seenaknya melaksanakan kebid'ahan tidak boleh sholat 2 rakaat. Tidak malu-malu. Setelah kita mendengar adzan dan saya penceramah di sana. Saya di shop yang pertama karena kadang juga dijadikan imam. Maka saya melaksanakan sholat sunnah dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kifana usolli, dipotong. Makanya di nikos, di pelajaran. Apa dalil kalian? Dalilnya hanya waktu maghrib itu pendek. Tapi kalau waktu maghrib pendek, nggak boleh orang sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Masih 45 menit untuk adzan isya misalnya. Tidak boleh sholat 2 rakaat yang hanya beberapa menit. Allahul musta'an. Maka ini dari contoh betapa manusia sekarang melaksanakan permasalahan yang bukan dilaksanakan sunnah Nabi. Maka di sini Nabi mengatakan, innahum minni. Bagaimana mereka diusir, mereka itu dariku, dari kaum muslimin, dari umatku. Maka di sini dikatakan fayuqal, dohirnya Allah yang mengatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Kamu wahai Muhammad tidak tahu bagaimana umatmu. Mereka menjauhi sunnahmu. Mereka hidup mengaku kaum muslimin tetapi melaksanakan kebid'ahan. Itu maknanya di sini. Dan ini yang tadi kami sebutkan, kenyataan semua sekarang kaum muslimin melaksanakan demikian. Dan contohnya juga yang masyhur di bulan Ramadan, yang mana mereka melaksanakan imsak ihtiyati. Semua masjid. Di sini terutama istri-istri kita yang dari Yaman yang menghidupkan sunnah, tidak ada di masjid-masjid di Yaman itu imsak jam misalnya 4 dan adzan 4.30 atau 1/4 sebelum adzan atau 20 menit sebelum adzan. Maka mereka heran bertanya kepada kita, apaan itu di mikrofon imsak? Pertama yang perkara bid'ah.
Tidak ada orang-orang teriak di mana-mana, di Saudi, di Yaman, di negara-negara Islam yang ma'ruf ilmunya mumpuni, hikmahnya, ilmunya, imannya mumpuni. Tidak ada. Aneh di Indonesia ini. Kedua, ucapan mereka imsak itu artinya apa? Mereka memahami orang jika berkata ana fini imsak. Imsak maknanya di bahasa kedokteran constipation. Di bahasa selengeannya bebel, susah buang air besar. Itu makna imsak. Maka mereka kaget. Di masjid-masjid ada yang makhrajnya kurang baik, insok atau gimana? Entar dulu bilang apa itu di masjid? Imsak. Itu orang yang teriak-teriak itu nggak bisa berak. Minta tolong atau gimana? Kita katakan bukan, maknanya imsak ihtiyatian. Kita ini agar menjauhi makanan dan minuman 10 menit, seperempat jam, 20 menit sebelum adzan. Jadi maknanya imsak itu siap-siap tinggalkan meja makan agar tidak kalian lagi makan terus adzan. Batal puasanya. Tidak. Maka mereka menginginkan 20 menit itu kita sudah meninggalkan meja makan. Sudah gosok gigi, kemudian berwudu, kemudian setelah itu pergi ke masjid. Nah, ini kan tujuannya baik. Itulah disebutkan oleh para ulama, dari penyebab kebid'ahan itu terjadi niatnya baik. Begitupun imsak ihtiyatian, niatnya baik biar kaum muslimin siap-siap. Jadi setelah adzan fajar itu mereka di masjid. Ngapain di masjid? Lawang sunnahnya sholat 2 rakaat itu lebih baik di rumah. Seperti di hadits Ubadah bin Samit, afdhalu sholati ahadikum fi baitiha ilal maktubah. Lebih baik sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar lebih baik di masjid. Maka dari usaha mereka untuk membuat baik, berbuat baik, merekayasa innovation kepada agama, itu pun banyak ditolak dari adillah. Maka di sini mana yang menjadi penolak tentang imsak? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat dari Anas dan Zaid ibnu Thabit, yang mana disebutkan di hadis Anas ini semuanya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ditanya, wahai Zaid, kamu bersahur bersama Nabi, kapan kamu sahur dan kapan adzan? Kata Zaid, tasahartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainana wa bainal adzan ala qadri khamsina ayat. Maka wahai Zaid, kata Anas, kamu pada saat itu bersahur bersama Nabi. Bagaimana jarak sahur kamu dengan Nabi kepada adzan? Lihat, jaraknya kata Zaid sangat dekat. Sekitar orang membaca 50 ayat. Orang membaca 50 ayat berapa? Kalau juz amma, ya cepat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Berapa surat sudah 50 ayat? Maka sekitar 15 menit sebelum adzan, 20 menit, setengah jam lah sebelum adzan, itu sahurnya Nabi. Jadi sahurnya Nabi bersama Zaid pada saat itu sangatlah ringkas. Tidak makan makanan yang banyak. Dan yang menjadi poin bukan masalah makanannya banyak atau tidak, namun waktunya. Jadi pada waktu 20 menit sebelum adzan Nabi sahur bersama Zaid. Lalu kalau begitu, bagaimana yang imsak 20 menit harus keluar dari meja makan? Jelas menyelisihi sunnah. Paham? Maka imsak itu menyelisihi sunnah. Justru 20 menit itulah tempat atau waktu yang tepat untuk sahur. Kenapa? Karena sahur itu semakin dia mendekati waktu fajar, semakin bagus. Kenapa? Karena memberikan barokah.
agar kita lebih kuat. Maka jika seseorang makan sahur jam 1, dan itu dulu waktu kita kecil, waktu masih di Bandung, kebiasaan sebelum maghrib ngabuburit, mencari maghrib, jalan-jalan sambil beli es, beli cendol, beli apa dan sebagainya, batagor. Dan juga kebiasaan setelah sholat fajar keluar. Ya apa tidak di tempat kalian juga? Jadi setelah sholat fajar itu keluar. Nah kita keluar setelah sholat fajar, kemudian ngobrol. Kamu kapan sahur? Saya sahur jam 1. Kita kaget semua. Kenapa? Ya karena ibuku membuat masakan jam 1. Habis itu kita makan. Terus ya tidur. Terus sekarang sholat fajar. Alhasil orang-orang yang sahur jam 1, jam 2, jam 3 misalnya, itu jauh kepada waktu dihalalkan masih makan, maka dia terjauh dari al-barakah. Maka hadis Anas, Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah karena dengan sahur itu barakah. Semakin dekat seseorang kepada waktu berbuka, maknanya berbuka di sini waktu sahur dilarang, adzan fajar itu lebih baik. Maka dulu Nabi melaksanakan sahur sekitar 20 menit sebelum adzan. Nah di sini orang-orang di zaman now malah menjauhkan sunnah Nabi. Nabi sahur pada saat itu, ini malah keluar kalian semua dari meja makan, gosok gigi, rapi-rapi, wudu, pergi ke masjid sambil jalan, sama istri dibawa, anak-anak, full masjid, alhamdulillah. Namun sholat sunnahnya jadi di masjid. Al-muhim seperti itu. Maka apa yang diinginkan oleh mereka kebaikan ternyata bukan kebaikan. Dan di Sahih Al-Bukhari bagaimana pengamalan sahabat tentang permasalahan sahur yang barokah itu mendekati fajar. Berkata Sahal bin Sa'ad, laqad kuntu atasaharu fi baiti thumma amshi bisur'ah likai udrikal fajr ma'an nabi. Lihat, berkata Sahal bin Sa'ad, aku sahur di rumahku dan kemudian aku terburu-buru, tergopoh-gopoh agar mendapatkan sholat berjamaah dengan Nabi. Ya seperti itu. Jadi sahur sampai mendengar adzan berhenti, kemudian ngambil wudhu, sholat sunnah, kemudian tergopoh-gopoh, maknanya tidak sampai lari tetapi berjalan untuk mendapatkan sholat bersama Nabi. Lihat prakteknya sahabat. Mereka makan, sahur diakhirkan, sehingga keluar dari rumahnya setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, tergopoh-gopoh, maknanya ini berjalan, tidak lari tetapi cepat, karena ingin mendapatkan sholat fajar bersama Nabi. Menunjukkan bahwa mereka tidak seperti di zaman now. 40 menit, ayo keluar dari meja makan kalian, gosok gigi, ganti baju, yang mau mandi-mandi, yang mau berwudu, yang mau BAB, BAK, ayo rapihkan pakaian, kemudian berangkat bersama keluarga ke masjid dalam keadaan santai. Beda amalannya dengan para sahabat dulu yang hidup di zaman Nabi. Fahim tuh? Maka lihat sekarang berapa banyak dari kaum muslimin mengaku kaum muslimin tetapi mereka tidak hidupnya dalam keadaan sunnah. Maka mereka hidup di atmosfer yang lain. Kita di atmosfer sunnah, maka mereka di atmosfer bid'ah. Maka kembali kepada hadis, fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'da. Di saat Nabi melihat manusia-manusia kaum muslimin diusir, tidak boleh minum, Nabi protes, kenapa mereka? Mereka adalah umatku. Nabi tahu tentang mereka. Innaka la tadri ma amilu ba'da. Kamu tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan. Maka Nabi setelah diberitahui bahwa mereka dalam keadaan kebid'ahan, Nabi membawa pentungan, bukan pentungan, membawa asok, membawa tongkat,
Untuk apa mengusir mereka? Nabi mengatakan suhqan suhqan liman badala ba'di. Suhqan suhqan liman badala ba'di. Maka pergi, go out from here. Keluar kalian semua dari telagaku. Jangan minum, jangan duduk. Karena kalian telah merubah sunnah menjadi kebid'ahan. Subhanallah. Maka inilah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan dan juga oleh Muslim. Kemudian hadis ini datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan atau disambung oleh Imam Ahmad. Haddatsana Sulaiman ibnu Daud, haddatsana Abdurrahman ibni Abdullah ibni Dinar an Abi Hazim dari Nu'man ibni Abi Ayyas dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka di saat Nabi melihat orang-orang diusir dari telaga, fa'aqulu ashabi ashabi, dia adalah sahabatku, dia adalah sahabatku. Faqila innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kamu meninggal tentang umatmu ini. Fa'aqulu idan bu'dan suhqan suhqan liman badala ba'di. Maka akhirnya Nabi diberitahu bahwa mereka kaum muslimin namun tidak di atmosfer sunnah, mereka hidup dalam atmosfer kebid'ahan. Maka Nabi malah marah dan membawa tongkat dan mengusir mereka dari haud. Dan begitu pun hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, menunjukkan tentang permasalahan bagaimana kelompok ahlul bid'ah diusir. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, maka di sini dari Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan wa ana faratuhum alal haud alla la yadudan rijalun an haudi kama yudadu al ba'ir ad-dal unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad badalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan. Ini diriwayat Muslim dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Imam Al-Bukhari mu'allaqan, disambung oleh Imam Ahmad. Sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersambung bahwa aku menunggu umatku untuk meminum di haudku. Kemudian aku melihat ada rijal, manusia-manusia kaum muslimin dari umatku yang diusir dari haud, bagaikan diusirnya unta-unta yang tersesat. Apa maknanya? Bagai diusirnya unta-unta yang tersesat. Unta itu, semua orang pemilik unta dia mempunyai sumur sendiri-sendiri. Jadi di saat orang memiliki unta bahkan ratusan, maka dia membuat sumur sendiri untuk minuman untanya. Paham? Berbentuk lubang, ada air banyak, yakni sumur. Maka unta-untanya dia itu minum di bak dan sumurnya masing-masing. Nah di sini kemudian nyelonong ada unta yang bukan dari milikmu. Mungkin kamu ridha sekali dua kali. Ini tiap kali dia minum di tempat kita, bukan hanya 1, 20 sama kelompoknya, 30, habislah dari air pompa kita. Di Arab tuh susah air, menggunakan air artesis, bukan kayak kita 14 meter sudah penuh air. Di sana 150 meter, terus masuk ke tanah belum dapat. 200 baru mungkin, 300 baru. Maka mahal biayanya, biaya untuk mendatangkan air. Nah ini unta-unta datang. Dari mana? Gak tahu. Punya tetangga ternyata, punya orang di desa lain. Kok bisa ke sini? Ya terbawa
ikut rombongan. Dia punya 100, nah 20 ekor unta ini ikut. Maka 20 ekor ini minum. Akhirnya karena sering marah, diambillah aso oleh si pemilik unta. Hus, keluar, ayo pergi ke tempat kalian. Nah, ini kasusnya sama. Nabi melihat kaum muslimin diusir. Hus, jangan minum. Ya Allah, mau minum ke telaga. Dia muslim. Tempatnya Nabi Muhammad lagi, bukan tempatnya Nabi Isa, Nabi Musa, karena setiap nabi mempunyai haud. Ini benar tempatnya Nabi Muhammad. Namun mau minum diusir. Ayo pergi, jangan di sini. Maka Nabi mengatakan, fa innahum minni, bahwa mereka itu dari kaum muslimin, kelompokku. Maka aku melihat mereka diusir kama yudadul ba'ir ad-dal. Maka mereka itu diusir bagaikan unta yang salah. Harusnya dia pergi ke tetangganya, dia pergi ke kita, minum ke kita. Maka kita usir, hus, pergi kau ke tuanmu sana. Maka Nabi melihat kaum muslimin diusir dari haud seperti unta-unta yang diusir dari tempat tuannya. Kemudian unadihim ala haluma fayuqalu innahum qad badalu ba'dak. Maka aku menanyakan kepada mereka, apa yang terjadi? Kenapa mereka diusir? Maka diberitahu Nabi, innahum qad badalu ba'dak, bahwa mereka kaum muslimin tetapi hidup dalam keadaan kebid'ahan. Mereka hidup di atmosfer kebid'ahan dan kaum muslimin di atmosfer sunnah. Maka Nabi yang tadinya penuh pertanyaan dan merasa kasihan kepada kaum muslimin yang diusir dari haud Nabi, maka dia malah sama mengusir. Fa akhadha asa fa aqulu suhqan. Maka akhirnya Nabi membawa asok dan meneriaki mereka dengan mengacungkan dari asok, tongkat, hus seperti itu. Apa kata Nabi? Suhqan. Maknanya pergi dari sini. Kalian telah berbuat kebid'ahan. Maka lihat bagaimana penderitaan orang-orang yang hidup dalam keadaan kebid'ahan. Maka tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Adapun hadis yang terakhir, yang ketiga, dari Ummu Salamah, istri Nabi, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilakum farata alal haud fa iyaya la ya'tina ahadukum fayudnibu au fayudabbu anni kama yudabbul ba'ir ad-dal fa aqulu fima hada fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqul suhqan. Maka di riwayat Muslim sekarang dari Ummu Salamah, di saat aku menjamu tamu-tamuku untuk minum di haud, tiba-tiba aku mendapati rijal, kelompok dari kaum muslimin diusir dengan tidak terhormat. Maka Nabi mengatakan, ummati, ini adalah umatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang terjadi di saat kamu telah meninggal. Maka mereka melaksanakan kebid'ahan yang jauh dari kehidupan sunnah yang kamu ajarkan. Mereka kaum muslimin tetapi melaksanakan kebid'ahan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, fa'aqul suhqan. Maka Nabi malah membawa asok dan mengusir mereka dan mengatakan suhqan, jauh dari kami. Maka inilah dari dua kaum muslimin, dari dua jenis manusia yang mana mereka diusir dari haud. Yang pertama orang-orang murtad. Namun poinnya, kenapa Nabi menyayangkan orang-orang murtad? Bukan menyayangkan. Nabi justru tidak senang kepada mereka
Namun dulu Nabi melihat mereka seorang muslim ataupun dalam keadaan muslimun. Kemudian Nabi meninggal dan mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, menjadi murtad. Maka akhirnya ini kelompok yang pertama dan mereka langsung masuk neraka. Sampai di antara mereka mengatakan, halumma ilan nar. Oke, let's go, mari kita masuk kepada api neraka. Dan yang kedua masih dari kaum muslimin. Maka di hadis, berapa tadi hadis? 3. Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Hurairah, dan Ummi Salamah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Al-Bukhari mu'allaqan, disambung Imam Ahmad. Hadis dari Ummi Salamah dan Abi Hurairah di Muslim, maka sahih hadisnya. Maka Nabi di saat menjamu para tamu, ada yang diusir. Maka diusir bagaikan unta yang salah minum. Harusnya minum dari tuannya, ini minum dari tetangganya, dari sumur tetangganya. Maka diusir oleh orang yang mempunyai sumur tersebut. Pergi, hush. Maka Nabi melihat seperti itu kaum muslimin. Maka akhirnya bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Yuqalu innahum qad ahdatsu ba'daka. Kalimat ahdatsu maknanya telah melaksanakan muhdatsah, telah melaksanakan kebid'ahan. Maka maknanya kalian dalam keadaan melaksanakan kebid'ahan. Dan Nabi di sini tidak mengetahui. Maka akhirnya diberitahu bahwa mereka dalam keadaan kebid'ahan, maka Nabi pun naik pitam. Tidak ridho juga air haud diminum oleh mereka, padahal mereka dalam keadaan kepanasan, kehausan. Maka Nabi malah mengatakan suhqan, bu'dan liman ghayara waddan. Hush, jauh dari telagaku, pergi kalian, karena kalian telah mengganti sunnah dengan bid'ah. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita. Orang-orang kelompok ahlul bid'ah itu merana di dunia menjadi tersesat. Mana hadis di dalam Sahih Muslim dari Jabir, kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah dhalalah. Maka di dunia mereka dhalalah. Lalu di hari akhirat mereka tidak boleh minum dari haud. Dalam keadaan haus diusir. Bu'dan suhpan liman ghayara waddan. Pergi dariku, pergi dari haudku, karena kalian telah merubah sunnah menjadi bid'ah. Mau menjadi ahlul bid'ah. Di dunia sesat. Dan di hari akhirat tidak boleh masuk ke haud Nabi. Dan di api neraka setelah itu sesuai hadis kullu dhalalatin finnar, dan sesuai hadis satatariku ummati ila 73 firqah. Akan terpecah kaum muslimin menjadi 73 kelompok, 72 di api neraka, 1 yang selamat. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran akidah tentang haud, terutama tentang pembahasan ada kaum muslimin yang diusir dari haud. Siapa mereka? Kelompok ahlul bid'ah. Dan juga ada yang diusir dari kemurtadan, yang sudah keluar dari Islam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.